ada 3 golongan yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah ahlur riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa? Tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Karena yang diseru ini orang-orang beriman, maka orang beriman wajib meninggalkannya. Kalau tidak, ancam dengan ancaman fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Jadi kalau sudah Allah langsung yang berhadapan dengan kita, memerangi orang yang melakukan riba, ya semuanya atas kehendak Allah. Nah, ini berarti apa? Ancamannya sangat keras sekali. Kemudian yang kedua, Allah memerangi orang yang melakukan kesyirikan. Faqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar waqatiluhum, ya, perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Fitnah di sini di dalam tafsir disebutkan asyirku, supaya tidak ada lagi kesyirikan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrik. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan dia tidak pernah mensekutukan Allah, dakhalal jannah, dia wajib masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati sementara dia melakukan kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita menjadi ahlu tauhid, jangan sampai kita sedikit pun melakukan kesyirikan. Dosa besar apapun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Dosa syirik. Maka di dalam surat An-Nisa disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kemudian yang ketiga, Allah memerangi orang yang memerangi ulama, yang membenci ulama. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang kepada mereka. Nah, kekasih Allah ini siapa? Wali Allah ini siapa? Ya, adalah mereka yang menjadikan perintah-perintah wajib, ya, sebagai sarana wasilah untuk mendekatkan kepada Allah dan meraih kecintaan kepada Allah, dan kemudian menjadikan sunnah-sunnah sebagai wasilah untuk mendekatkan dan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai Allah mengatakan kalau dia berjalan, maka kakinya itu adalah, ya, kaki yang senantiasa bersama Allah. Tangannya melakukan sesuatu, maka tangannya ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan penglihatannya. Nah, sehingga apa? Wali Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat, ya, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia lakukan itu adalah di atas pengawasan Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ini, ya, adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang memusuhi waliku, memusuhi kekasihku, ya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi hati-hati kita dengan para ulama, ya, dengan para kiai, ya. Jangan mudah menyesatkan, jangan mudah memurtadkan, jangan mudah apa?
mengkafirkan. Amal mereka sangat luar biasa. Ya. Para habaib, masya Allah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana amal-amal mereka. Ya. Bahkan amal-amal yang kita tidak ketahui, ya, yang sangat mempengaruhi kedekatannya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah memberikan karomah, memberikan kemuliaan. Masyarakat itu mencintai ulama ini karena memang amal-amalnya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah ada hikmah yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka ketika ada manusia itu yang membenci ulama, yang menjadikan ulama itu sebagai musuhnya di dalam hidupnya. Kalau sudah sampai seperti itu tingkatannya, Allah yang menghadapi mereka. Bisa jadi dari apa yang menjadi doa para ulama, apa yang menjadi doa-doa kaum muslimin, orang-orang beriman, mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terzalimi karena kedekatannya, Allah yang bertindak langsung menghadapi musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh orang beriman.